waktunya Ibu, dan saya juga perwakilan teman mewakili teman-teman berterima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang sudah Ibu luangkan kepada kami. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang kami tanyakan mengenai dengan evaluasi dan pembinaan dalam proses pembelajaran di lembaga ini, khususnya PAUD Pembina 1. Di sini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, kira-kira bagaimana teknik pembelajaran di sekolah ini? Misalnya RPP yang disusunnya seperti apa? RPP. Kalau kita di sini terkait dengan RPP ya, RPP itu kita pertama itu sebelum RPP dia masuk pada kurikulum ya. Orang di sini pakai kurikulum Merdeka, tapi kurikulum Merdeka yang berbasis kemaritiman. Artinya, orang punya kegiatan semua terkait dengan maritim. Maritim itu berarti kelautan. Ya. Dari orang sebelum pembelajaran orang persiapan orang punya RPPH, terus orang belajar sesuai dengan apa yang terdapat dalam RPPH. Dari mulai 6 sampai dengan Senin. Jadi dia berurusan 6 bidang pengembangan itu orang. Cara Ibu memastikan efektivitas teknik-teknik tersebut. Nah, teknik-teknik pembelajaran pada RPP tadi. Proses pembelajaran yang jelas kita harus berdasarkan RPPH. Karena pembelajaran yang baik itu harus kita terarah. Jadi guru itu tidak akan keluar dari tema yang ada. Jadi apa yang kita bahas hari ini, dia pasti terlaksana sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan-kegiatan itu yang kita jalankan. Yang dilakukan seorang guru kepada siswanya, misalnya siswa yang tidak ada dalam belajar atau malas. Memberi semangat. Jadi pertama siswa ini sesuai kebutuhan, sesuai dengan apa yang dia mau, apa yang dia suka, apa yang dia minat. Tapi kalau orang kasih kegiatan dalam satu hari itu, kalau dia bermain berarti orang strategi guru itu bagaimana cara bisa mendekati supaya anak bisa fokus dengan orang punya strategi itu. Jadi guru harus tahu anak punya kemauan. Langkah-langkah peningkatan yang dilakukan. Harus pertama dekat anak. Apa maunya kepada orang banyak. Ini baca apa tadi dulu begini. Apa orang mesti dari informasi dari dia. Baru orang bisa ada jawaban untuk informasi yang tadi. Kalau apa yang orang mau bikin informasi dari jadi orang misalnya dulu anak mau belajar mau yang ini kalau mau yang ini kalau mau kalau mau bermain pastinya dia bermain tapi dia dulu karena dia belum mau yang ini. Kalau begitu kalau anak-anak kalau mau dia sudah main tapi dia bermain tapi yang penting dia di dalam kelas jangan hari-hari dulu dan dia tidak mengalami teman. Saya juga bilang kalau tidak mau belajar berarti bermain sendiri, jangan dari teman yang sedang belajar. Begitu yang ada. Itu yang terlalu lama. Dalam proses pembelajaran kita di dalam kelas itu kan 1 jam ya. Tapi dia cuma sebentar terlalu lama. Bermain aja fokus lagi. Orang mesti ambil dorong supaya orang sama dengan temannya. Maksudnya yang tadinya itu bermain supaya orang bisa fokus, bisa video ini mewarnai gambar. Wah, tadinya dia kan cuma mau lari-lari, kita mau mewarnai gambar supaya selesai bagaimana orang dengan orang punya cara sendiri supaya dia bisa bermain. Dan itu orang laksanakan itu dan kalau orang misalnya begini kayak bagaimana tapi tetap terlaksana. Kurikulum Merdeka ini kasih belajar kasih tinggal anak-anak dari desa, tapi orang harus jadi kalau orang belajar itu orang sesuaikan dengan orang punya tema. Kalau orang punya tema yang ada FPPH, kegiatan apa yang orang rencanakan untuk hari ini, berarti dia terlaksana sehari ini orang persiapan untuk besok punya. Besok punya orang untuk lusa punya begitu supaya orang belajar mengajar itu dia jadi terkait. Kan komentar itu kamu nggak barang coba lihat daun itu warna apa.
Kalau anak-anak kita bawa warna hijau, kalau dong gambar warna merah, kalau boleh sekali. Itu benar buat orang. Itu benar buat orang. Karena orang ya, mungkin warna merah ini mengkali daun masih apa kalau nanti ada tanya jawab dari orang. Saja bisa Ibu jelaskan? Bisa Ibu jelaskan secara rinci bagaimana proses pembelajaran biasanya di kelas Ibu? Secara rinci bagaimana proses pembelajaran biasanya di kelas Ibu? Secara rinci, mulai dari datang. Pembelajaran dari datang atau dari mulai datangnya itu kita menyambut siswa. Itu memang harus kita menyambut siswa dengan salaman. Ya. Jadi perilaku yang utama, karakter, bagaimana cara datang di kelas, datang di sekolah, harus salam, salamnya bagaimana, harus kita kasih tahu pada orang. Terus yang itu selesai kita harus baris. Jadi supaya anak-anak itu semangat, orang gerakan fisik motorik kasar dulu. Baris, menyanyi, setelah itu masuk. Kalau biasanya saya di kelas ini sebelum anak-anak masuk, saya kasih pertanyaan yang sederhana. Siapa presiden Indonesia yang sekarang? Apa bendera warna Indonesia? Bendera Indonesia warna apa? Rukun Islam ada berapa? Itu seperti itu. Saya terkait agama, sosial, ini fotonya semua saya tanya. Baru masuk, yang tahu jawab masuk, yang tahu jawab masuk. Nah, seperti itu. Sampai di dalam kelas kita kasih semangat dulu. Tanya anak-anak, orang punya apa? Orang keadaan hari ini semangat atau terada, atau jadi orang tanya semangat. Sekali itu baru orang mulai, mulai doa sampai memastikan agar proses pembelajaran berjalan efektif. Pertama strategi itu orang itu. Anak-anak harus diam. Anak-anak harus diam. Bagaimana cara itu orang menyanyi? Karena anak fokus dari awal. Orang menyanyi biar anak-anak semangat terkait dengan tema yang orang mau kasih sampai hari ini. Orang mau kasih belajar orang. Jadi orang ada anak-anak menyanyi itu terkait dengan orang punya pembelajaran. Tema kalau orang tentang binatang yang hidup di air, tentang ikan hari ini berarti orang menyanyi tentang ikan. Ada penyu, kan orang sini kan kemaritiman. Ada penyu, banyak sekali binatang-binatang yang kalau saya contoh kalau ikan, supaya anak-anak ini semangat, kita menyanyi dulu. Ya. Bisa Ibu jelaskan bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan di sekolah ini? Perencanaan, ya RPPH itu harus penting karena kalau orang tidak ada persiapan RPPH itu, orang akan mengajar asal-asalan, jadi terarah. Bisa kita tambah, kecuali sudah selesai, kita tambahin. Itu kalau saya. Terus kita evaluasi, lihat apa pelajaran apa tadi yang kita kasih, anak-anak bisa tangkap atau tidak, anak-anak bisa tahu atau tidak. Kalau anak-anak bisa tahu berarti orang punya pembelajaran hari itu berhasil. Kalau anak-anak tidak tahu berarti orang mengulang. Besoknya sebelum memulai kegiatan inti yang hari ini, saya mengulang pembicaraan kemarin. Anak bisa ingat secara walaupun anak hari ini terus tahu, besoknya saya tanya ulang. Kemarin ibu guru kasih apa? Kalau anak-anak bisa ingat berarti bagus. Orang menilai anak ini bisa. Jadi proses seperti itu. Halo guys, jadi kali ini saya akan sedikit menanya-nanya sama Ibu Widya. Oke, Bu, saya mau nanya. Biasanya kalau di tempat yang terbuka di bagian luar sini itu anak-anak tempat bermain cuma di sini atau ada yang lain? Di sini gazebo biasa, anak-anak bermain juga di sini, bisa juga di luar. Kalau di sini biasa anak-anak apel di sini. Kalau hujan, anak-anak juga upacara suka di sini. Jadi setiap hari ini wajib upacara biar hujan. Kalau tidak hujan berarti di luar, kalau hujan berarti di sini. Ibu,
Kira-kira di PAUD ini, di sekolah ini ada berapa kelas? Ada 4 kelas ya. Nah, terus kelas yang itu yang ada itu kelas apa? Terus yang itu sekarang. Oh, yang di sebelah ini B3, yang di sebelah sana kelas A, yang sementara juga di apa? Sebenarnya ini Airport, cuma dipakai untuk sementara kelas A. Ada juga di sebelah yang di belakang sana untuk UKS. Yang di sebelah sana ada B3 dan B4. Terus kalau ini berarti adik-adik mereka kalau bermain, selain bermain di sini ada juga ruangan di dalam untuk bermain. Di dalam tidak ada untuk permainan, di dalam hanya ada ruang guru. Tapi biasa anak juga bermain di situ. Oke guys, jadi Onco dan Lydia, Onco udah mau tanya, Onco masih bingung kayak contoh kalau anak-anak murid datang ke ibu, itu ibu dengan guru-gurunya cara sambut anak-anak itu seperti apa? Yang pertama, kau harus datang duluan, biar kita siswa ya, tentu orang siswa yang harus tunggu siswa. Jadi kalau kau datang ke duluan, kau langsung sambut anak di gerbang. Ada juga di sini, di depan sini. Kalau guru kan harus sambut di depan gerbang ya, bukan dulu di dalam, nanti anak-anak ya langsung masuk. Nah, itu namanya anak yang cari guru. Jadi harus guru yang berdiri di gerbang tunggu murid. Berarti kayak keseharian adik-adik di sekolah tuh setelah mereka punya orang tua datang antar, kita terus sambut antar saja, langsung turun dari motor langsung berjalan ya, langsung bersambut. Jadi gitu ya. Kira-kira tempat bermain yang di daerah itu khusus ditempatkan di situ atau masih ada yang lain? Ya, itu anak-anak tempat bermain yang di luar. Betul. Ada juga di dalam. Tadi yang sebentar dalam, yang di luar biasa anak bermain kalau bosan di dalam berarti ada juga di luar. Jadi di dalam yang di luar biasa anak bermain kalau bosan di dalam berarti ada juga di luar. Jadi banyak siswa yang pintar, ada di dalam, ada yang di luar. Cuman kebanyakan kan panas, belum ada pohon kok. Jadi anak-anak kurang di sini, main di sini, nanti di dalam saja anak kita main. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja dipenanya ya Bu. Di sini saya mau menanyakan bagaimana Ibu memastikan partisipasi warga sekolah dalam proses dibuat video. Saya jawab ya. Ini yang masuk warga sekolah itu semua. Ini 24 Juni. Saya langsung lihat saja. 24 Juni 2015. Baik itu yang turunnya, izinnya, semua ini bisa Ibu jelaskan bagaimana proses penataan bahan dan alat bermain sekolah? Bisa. Itu jadi kalau di kelas saya ya, itu saya pakai kelompok dengan sudut pandang. Jadi itu pendekatan itu tuh sudah lama sih. Jadi waktu Utilas itu sempat tidak dipakai. Di sini pakai sistem sentral. Tapi setelah kita evaluasi beberapa tahun dan kemudian kurikulum Merdeka diluncurkan, itu kami rasa kurang pas begitu. Karena kendalanya kalau sistem sentral kan setiap kali anak-anak pindah kelasnya. Jadi kita guru kelas itu kurang bisa mengamati perkembangan anak. Karena hari ini misalnya di P1, besoknya di P3, besoknya lagi di sentra balok, besoknya lagi di perpustakaan. Jadi kami kurang bisa mengamati perkembangan mereka secara individu. Jadi untuk apa? Kalau untuk kurikulum ini saya kembalikan pendekatannya kayak sistem kelompok dengan sudut pandang. Bukan teknik saja tuh.
selanjutnya, bagaimana Ibu menjaga kualitas dan keamanan bahan dan alat di sekolah? Yang jelas kita ada lemari untuk menyimpan ya, yang sudah dibagikan di kelas ya kita simpan di lemari kita, dicatat di inventaris, kita gunakan. Kalau yang rusak kita minta ganti dan beli baru ya. Ini di sini ada nyetok juga itu untuk simpan, tidak semua didistribusikan di kelas. Ya, sesuai kebutuhan. Ya. Ada yang mau tanya? Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan saya. Bagaimana seorang guru menyambut kehadiran anak di sekolah? Ya, kalau kita sebagai guru PAUD itu kita harus sambut di depan ya. Jadi kita bagi-bagi, kita pikirkan siapa yang tiket hari itu harus menjaga di depan gerbang. Kita bergiliran ya, kan ya tidak selalu kita bisa hadir tepat jam 7 kan, kita gantian. Jadi kalau di PAUD adik-adik kita menilai anak itu dari mereka datang. Itu sudah jadi catatan. Anak kan tidak sama ya, kadang datang dia masih menangis, kadang-kadang dia masih tidak mau lepas ibunya. Nah itu akan jadi catatan. Kemudian sampai di kelas, sampai mereka bermain sampai udah pulang. Itu yang adik-adik sebagai mahasiswa PD PAUD itu yang nanti ketika jadi guru beneran tolong diterapkan. Ya, saya bersyukur di sini itu banyak adik-adik yang berminat menjadi calon guru PAUD. Di Jawa sana tuh teman-teman saya mengeluh murid banyak tidak ada guru, tidak ada peminat. Ya, mudah-mudahan adik-adik nanti ke depan menjadi guru profesional ya. Jangan cuma sekedar jadi guru, jadilah guru yang menginspirasi orang lain, bisa bersemangat orang lain, bisa berbagi dengan orang lain ya. Jangan cuma sekedar sudah jadi guru, jadi PNS, jadi D3, udah selesai, tidak mau belajar lagi. Jangan ya. Di kurikulum juga ya tidak tahu ke depan mau ganti lagi atau tidak, saya tidak tahu juga. Pertanyaan yang kedua, bisa Ibu jelaskan apa saja fasilitas yang disediakan untuk kegiatan jurnal harian anak, misalnya buku dan alat tulis? Ada, kalau di sini kita sediakan ada buku paket, ada ATS, alat tulis sekolah ya, itu akan menunjang kegiatan anak-anak. Di dalam ATS itu ada krayon, ada pensil warna, ada tempera, ada buku tulis, garis, kotak kecil, kotak sedang, kotak besar. Jadi nanti kita pakainya yang kotak itu yang pertama di semester awal, nanti kalau anak masuknya kita pakai yang kotak besar. Jadi biasanya kalau anak masih baru kan mereka tulisannya besar-besar nih, kita ikut pakai itu. Oke, setelah semester 2 baru kita sesuaikan pakai terus yang harus datang. Ada lagi? Oh, tunggu dulu. Kalau untuk buku paket ini buku paket Merdeka ya, untuk kurikulum Merdeka ini kami baru menggunakan, baru mau dipakai nih. Jadi nanti itu hanya sebagai tambahan saja karena kita kan menggunakan implementasi kurikulum kemaritiman ini. Jadi kita utamakan kegiatan-kegiatan yang berbasis kemaritiman. Jadi yang untuk kurikulum Merdeka yang paket itu hanya menaruh, misalnya anak-anak sudah mau pulang, masih ada waktu luang, datang sambil menunggu waktunya berdoa, menyambung titik jadi guru, kemudian menyambung garis-garis, garis-garis, Oke. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya ke Ibu, bagaimana pembukaan sebelum memulai proses pembelajaran di kelas? Kalau pembukaan ya, yang jelas yang pertama anak-anak harus berdoa ya. Kemudian yang kedua kita persepsi juga. Kalau sekarang pakai kurman itu pakai pertanyaan pemantik.
asesmen pemantik ya. Jadi berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan menimbulkan jawaban yang bermacam-macam dari anak-anak. Itu untuk mengenalkan topik yang akan kita bahas pada hari ini. Misalnya kita akan membahas hujan pagi ini, hari ini ya. Kebetulan hujan. Guru bisa menanyakan, anak-anak siapa yang tadi ke sekolah menggunakan payung, pakai mantel mungkin? Kenapa harus pakai payung? Karena apa? Karena itu kita bukan punya alasan gitu ya. Karena hujan guru supaya tidak basah, seperti itu. Itu contohnya saja ya. Jadi kalau setiap topik itu dia pertanyaan pemantiknya beda-beda. Jadi guru itu harus kreatif. Di kegiatan awal itulah anak-anak mengenal, oh hari ini kita akan bermain ini nih. Anak-anak pikirannya bukan belajar nih, bermain saja. Jadi kalau nanti kalau adik-adik sudah PPR, sudah turun lapangan, nah adik-adik mana yuk kita hari ini kita main ini. Ibu sudah sediakan ada 3 kegiatan, siapa yang suka main. Nah itu diberitahukan di kegiatan awal. Kemudian disinggung juga tujuan. Jadi kalau di kurikulum Merdeka ini tujuan itu harus disampaikan ke anak-anak. Jadi hari ini tujuan kita belajar itu untuk apa? Misalnya itu adalah supaya anak-anak mengenal hujan, mengenal bahayanya hujan, mengenal manfaatnya hujan. Seperti itu ya. Itu contohnya saja ya, kita bahas. Jelas kan? Bagaimana cara ibu mengakhiri proses pembelajaran di kelas dengan anak-anak? Jadi kalau saya mengakhiri pembelajaran di kelas, tentunya ada asesmen akhir ya. Sekarang kalau di kurikulum ini jadi asesmen formatif dan sumatif itu bisa di awal pertanyaan pemantik, kemudian ketika pembelajaran berlangsung, kemudian setelah pembelajaran selesai, ini yang namanya pulang ya. Habis itu kita tanyakan bagaimana kita belajar apa hari ini. Kita tanyakan apa yang kita pelajari. Anak-anak ingat apa tidak? Supaya ketika ditanya di rumah juga, tadi belajar apa di sekolah? Oh, kita belajar, mau kita bermain saja. Enak, kiranya kan cuma main. Jadi nanti kalau adik-adik sudah jadi guru, kalau rapat jelaskan di orang tua. Kalau anak-anak ditanya, tadi main ini mama. Nah, itulah memang pembelajaran di awal. Di sini bermain, bukan sambil. Anak-anak belajar melalui bermain. Jadi jangan salah konsep. Bukan sama belajar. Ya, Ibu boleh tambah satu lagi dari saya ya, silakan. Ya di sini kira-kira setelah Ibu mengakhiri proses pembelajaran di kelas khususnya pada misalnya hari ini, terus Ibu ada tidak perencanaan pembelajaran yang selanjutnya di hari berikutnya? Tentunya ada. Jadi sebagai guru, setelah dia berdoa selesai semuanya, anak-anak bersalam, jangan lupa memberitahukan ke anak-anak. Anak-anak besok anak-anak besok kita akan belajar, kita akan bermain ini ya. Kita masih membahas tentang perubahan iklim ya. Jadi kita tahu ya, semuanya harap datang ya supaya mereka ke sekolah ya. Nanti ibu akan siapkan diri. Jadi kalau adik-adik nanti membuat persiapan mengajar itu dengan hari ini kalau boleh itu seminggu sebelumnya bisa. Jadi ketika harusnya itu kegiatan selama seminggu sudah siap supaya kita bisa memberitahu kan main bisa. Aku kira sekaligus ada. Kita juga sekaligus tuh kayak gitu ini baru kelamar nih kok. Jadi begitu ya. Supaya yang penting adalah ada semangat untuk belajar untuk hari esok. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Di sini saya mau menanyakan mengenai dengan jadi pada yang minggu kemarin yang kami turun itu kan masih
masih pakai kurikulum K13 kalau tidak salah. Nah, jadi sekarang kan sudah pakai kurikulum Merdeka. Kira-kira kurikulum Merdeka dipakai sejak kapan? Ini diterapkan kapan? Ya, terima kasih. Tahun kemarin kan kita menggunakan kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Nah, sekarang di tahun 2024 ini itu wajib. Mau tidak mau harus semuanya menggunakan kurikulum Merdeka. Insya Allah tahun ajaran baru ini 2024-2025 ini kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kira-kira anak-anak yang sekolah di sini kira-kira umur berapa maksimal, minimal maksimal? Iya, anak-anak kebanyakan usia 4 sampai 6 tahun. 4 Sampai 6 tahun. Seandainya kalau di bawah 4 tahun bisa tidak? Makanya sama dari tadi itu bapak tadi yang masukkan anaknya rencana mau masuk anaknya usia 2 tahun. Nah, bagaimana ya? Kita mau terima juga bisa sih bisa. Takutnya jangan sampai anak ini dia bosan. Antar jemput dia bosan. Berapa maksimal, minimal maksimal? Iya, anak-anak kebanyakan usia 4 sampai 6 tahun. 4 Sampai 6 tahun. Seandainya kalau di bawah 4 tahun bisa tidak? Makanya sama dari tadi itu bapak tadi yang masukkan anaknya rencana mau masuk anaknya usia 2 tahun. Nah, bagaimana ya? Kita mau terima juga bisa sih bisa. Takutnya jangan sampai anak ini dia bosan. Antar jemput dia bosan. Begitu dia kembalikan ke orang tua lah. Kalau orang mau anak di sini 3 tahun dia terapa-apa, nggak apa-apa, kita terima. Makanya tadi saya kembalikan ke orang tuanya yang tadi daftar, kebetulan ada adik-adik tuh. Nanti pulang di rumah baru dorong cerita untuk mama. Pertanyaan yang terakhir, bisa tidak Ibu ceritakan sedikit pengalaman yang terserah pengalaman yang bisa membangun motivasi Ibu untuk kedepannya, atau ada pengalaman yang buruk atau apa begitu, bisa ceritakan sedikit di sekolahnya? Iya, saya cerita sedikit ya. Pengalaman saya ya, saya cerita satu pengalaman. Dulu saya kuliah di Stikip, kuliahnya di Stikip, PKL apa di sini. Alhamdulillah setelah PKL kepala sekolah tadi saya mengajar sini. Alhamdulillah saya mengajar sini, masuk bohor sini, masuk ke TT. Saya lulus masuk ke TT. Alhamdulillah masuk ke TT. Selama ada tes, waktu itu tes kategori 2. Saya masuk pemberkasan, alhamdulillah tes, saya lulus sebagai PNS. Dan alhamdulillah saya di sini itu selama sejak honor. Saya SK 80 itu saya di sini, nanti SK 100 saya dipindahkan di Pautukila 1 tahun, langsung saya kenapa keluar sertifikasi di sekolah ini. Terpaksa dari dinas kembalikan saya ke sini ulang sampai hari ini. Jadi saya sarankan kepada adik-adik kalau macam mau masuk honor itu bagusnya itu cari sekolah negeri. Karena sekarang ini pemerintah bukan sekolah negeri, Kominfo tes itu harus melalui sekolah negeri. Karena kemarin ini yang dibutuhkan itu sekolah negeri, biar adik-adik juga honor di sekolah yayasan. Di pusat orang beralih itu yayasan, dia itu sekolah negeri. Jadi alhamdulillah dibuli. Dia kan kemarin kan ada praktek sini ya, makanya saya tadi bawa sini karena beliau juga mengajar yang bagus. Jadi alhamdulillah dibuli. Kenapa saya masuk di sekolah negeri itu bagus kalau adik-adik mau cari sekolah negeri. Nah, itu. Dan kalau mau itu jangan pikiran dong kasih gaji saya berapa, jangan dulu bicara gaji. Jangan bicara gaji, adik-adik harus terlihat bersih, hati bersih, lihat anak-anak.
lihat malaikat anak-anak ibu adik-adik terapi bersih itu alhamdulillah Allah akan kasih tahu jalan yang jalan yang bagus. Ini dari ini media jelasnya tentang Iya, untuk anak-anak itu biasa puzzle untuk anak-anak bermain, ada yang dibawa lagi. Masih banyak sih, cuma belum bisa lagi. Kira-kira itu dengan apa? Oh, ini ruang kelas untuk B2 kantin. Ibu kira-kira piala ini itu kegiatan apa? Oh, ini kebanyakan anak-anak ikut lomba. Lebih kebanyakan sih lomba mewarnai, lomba menggambar. Jadi lomba komentar gitu. Negara termasuk anak-anak pintar ya itu. Iya, sebanyak ini masih kurang banyak soalnya yang lain belum antar ke sekolah. Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah meluangkan waktu dan juga kesempatan untuk kami. Dan juga saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf jika ada salah kata, ucapan, atau tingkah yang kami lakukan, kami mohon maaf. Karena sesungguhnya yang datang dari Allah, yang salah dan kekurangan datang dari pribadi kita masing-masing. Saya mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.